Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal analisis vertikal dan analisis horizontal laporan keuangan. Jadi teman-teman yang bertanya soal cara menghitung analisis vertikal atau cara menghitung analisis horizontal laporan keuangan seperti apa? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng dan berkunjung ke blog analis.co.id. Nah, kita langsung bahas. Jadi di sini kita menggunakan kalkulator saham dari analis.co.id. Jadi buat teman-teman yang mau kalkulator ini silahkan masuk ke sini tools, kemudian klik kalkulator saham Excel, dan teman-teman akan masuk ke halaman ini, kemudian teman-teman tinggal order. Oke teman-teman, kita langsung. Jadi cara analisis vertikal laporan keuangan dulu. Jadi kita harus buka dulu satu laporan keuangan. Coba kita buka PTBA. Nah, yang dimaksud dengan analisis vertikal laporan keuangan adalah jadi kita melakukan analisis berdasarkan data yang ada dalam satu laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman misalnya membuka laporan keuangan, susunannya seperti ini, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Maka analisis vertikal yang kita lakukan itu kita membandingkan antara satu bagian laporan keuangan dengan bagian yang lainnya. Misalnya di rasio kas. Jadi di rumus ini I11 dibagi kolom I22. Jadi I11 kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Jadi yang dimaksud dengan analisis vertikal laporan keuangan, jadi kita membandingkan antara satu bagian laporan keuangan dengan bagian lainnya. Nah, pada kasus ini kita menghitung rasio kasnya. Jadi rasio kas yang kita hitung, kita bandingkan antara kas dengan Jadi kita bandingkan antara kas dengan liabilitas jangka pendek. Jadi di sini kita bagi antara kas dan setara kas, kita bagi dengan data dari liabilitas jangka pendek. Nah, itulah salah satu contoh analisis vertikal. Vertikal maksudnya, jadi kita arahnya adalah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dari bagian-bagian laporan keuangan yang ada, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, buat teman-teman yang bertanya apa saja analisis vertikal laporan keuangan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau teorinya, melakukan analisis vertikal laporan keuangan itu bisa dari berbagai data laporan keuangan. Jadi terkait pertanyaan teknik atau contoh soal analisis laporan keuangan, maka ketika teman-teman sudah tahu rasio profitabilitas itu seperti apa, rasio likuiditas, kemudian rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio valuasi atau pasar, maka yang dimaksud dengan analisis vertikal laporan keuangan adalah kita membandingkan antara satu bagian laporan keuangan dengan bagian lain yang seperti yang kita jelaskan tadi.
Tapi implementasinya atau pelaksanaannya adalah kalau teman-teman sudah tahu semua rasio ini, maka itulah yang dinamakan analisis vertikal. Jadi data yang kita buat atau perhitungan yang kita buat itu sebenarnya yang dimaksud dengan analisis vertikal ya ini semua. Jadi rasio-rasio ini adalah rasio analisis vertikal, teman-teman. Jadi rasio kas, rasio lancar, ini adalah bagian dari analisis vertikal. Kenapa? Karena kita menghitung dengan membandingkan antara satu bagian laporan keuangan dengan bagian yang lainnya dalam satu periode yang sama. Jadi dalam satu laporan keuangan. Nah, perbedaannya dengan analisis horizontal akan kita jelaskan sebentar. Kita buat satu contoh lagi. Jadi contoh sederhana, ini adalah salah satu rasio yang sering digunakan, return on equity. Jadi rumusnya adalah I40 bagi 28, berarti kolom I baris 40, laba bersih dibagi dengan baris 28 adalah total ekuitas. Nah, ini juga adalah analisis vertikal. Kenapa? Karena kita membandingkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam satu bagian laporan keuangan, yaitu antara neraca dan laba rugi. Nah, kemudian cara analisis horizontal laporan keuangan seperti apa teorinya? Jadi tekniknya, teman-teman, bicara soal analisis horizontal, maka itu artinya kita membandingkan antara satu laporan keuangan dengan satu laporan keuangan lainnya. Nah, caranya, teman-teman harus punya data dari minimal 2 laporan keuangan. Nah, contoh sederhana, misalnya kita punya data kas dan setara kas 2017 saat ini, anggaplah saat ini bukan 2020 ya, 2017. Nah, untuk melakukan analisis horizontal, teman-teman bandingkan data 2017 ini dengan data tahun 2016. Kemudian, untuk mengetahui hasilnya, maka teman-teman hitung dulu berapa perbedaannya, kemudian hitung berapa persentasenya. Nah, itulah hasil dari analisis horizontal. Atau, teman-teman mencari data yang lebih banyak lagi, misalnya data 5 tahun terakhir. Nah, inilah kenapa kalkulator saham Excel ini dibuat selengkap ini, agar teman-teman ketika mau melakukan analisis itu tidak perlu repot menghitung secara manual, karena ketika teman-teman mengisi datanya di sini, maka hasil analisis horizontalnya akan muncul di sini secara otomatis dalam bentuk angka persentasenya. Jadi teman-teman di sini cukup memudahkan. Jadi kalau mau melakukan analisis horizontal, maka isi data ini, anggaplah kita menggunakan analisis laporan keuangan tahunan, bukan kuartal. Jadi teman-teman, misalnya mau melakukan analisis horizontal dari kas dan setara kas, maka teman-teman isi data kas di sini di 5 tahun terakhir. Nah, kemudian hasilnya akan muncul di sini. Nah, inilah hasil analisis horizontal kita. Jadi karena bentuknya adalah datar dari tahun sebelumnya hingga tahun saat ini, maka itulah yang kita namakan analisis horizontal. Dan bisa juga analisis horizontal itu bukan dari angka data laporan keuangan, teman-teman. Bisa juga analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan antara satu rasio dengan rasio yang sama di tahun yang berbeda atau di kuartal yang berbeda. Maksudnya misalnya kita contohkan rasio PBV atau price to book value atau price to book value ratio. Jadi kalau kita menghitung melakukan analisis atau analisa horizontal dengan membandingkan antara satu nilai PBV dengan PBV lainnya, maka angka yang kita pakai adalah angka nilai PBV saat ini dengan nilai PBV sebelumnya. Nah, coba teman-teman saya perlihatkan biar lebih jelas maksudnya seperti ini.
Jadi oke. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis vertikal laporan keuangan. Contoh analisis horizontal laporan keuangan. Oke, kita ambil contoh yang lain. Oke, maaf. Nah, kita ambil contoh yang ini. Nah, teman-teman, kalau kita melakukan analisis horizontal laporan keuangan dari hasil perhitungan rasionya, nah contoh seperti ini. Kita punya data rasio return on equity dari saham JVFA tahun 2019. Maka untuk melakukan analisis horizontal berdasarkan angka rasio, maka kita bandingkan dengan beberapa data rasio return on equity di beberapa tahun sebelumnya. Nah, kalau kita sudah membandingkan ini, misalnya kita untuk tahu hasilnya, misalnya kita cari nilai rata-ratanya berapa. Nah, itulah hasil analisis horizontal kita. Jadi kalau misalnya kita hitung jumlah ini, kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi 5, maka itulah hasil analisis horizontal kita dari rasio return on equity. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya mau menyimpulkan. Jadi dalam analisis vertikal, maka yang kita hitung adalah kita bandingkan antara data aset, liabilitas, ekuitas maupun laba rugi. Apa saja bisa kita hitung di sini dengan berbagai jenis rasio keuangan. Nah, di sini teman-teman kalau sudah punya kalkulatornya, semua rasio itu sudah lengkap di sini. Bahkan yang jarang digunakan dan yang sering digunakan itu sudah dihitung di sini. Nah, inilah semua analisis rasio, analisis vertikal laporan keuangan yang teman-teman lakukan. Jadi kalau bertanya bagaimana cara analisis, maka hitung saja rasionya, itu sudah masuk kategori analisis vertikal laporan keuangan. Nah, selanjutnya analisis vertikal, maka teman-teman bisa membandingkan antara tahun saat ini dengan tahun sebelumnya, atau yang lebih tinggi, teman-teman punya data 5 tahun terakhir, kemudian melihat hasilnya, persentasenya di sini. Nah, itulah hasil analisis horizontal laporan keuangan yang teman-teman lakukan. Nah, kalaupun mau lebih lengkap, teman-teman bisa melakukan analisis horizontal dari rasio keuangan, bukan data. Nah, kalau dari rasio keuangan, maka itu kita sudah tunjukkan di sini. Teman-teman hitung misalnya punya data 5 tahun terakhir dari data rasio laporan keuangan. Nah, itu 3 poin penting yang teman-teman harus ketahui. Jadi kalau pertanyaan kelebihan dan kekurangan analisis vertikal dan horizontal, sebenarnya untuk melakukan analisis yang lebih komplit, teman-teman lakukan kedua analisis tersebut. Jadi contoh soal maupun teknik itu sudah kita berikan tadi. Silahkan teman-teman dipahami kembali videonya. Dan buat yang mau memiliki kalkulator saham, teman-teman masuk di sini, tools kalkulator saham Excel di bloganalis.co.id. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Buat yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke bloganalis.co.id. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.